Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, thanks buat kalian semua yang menyempatkan waktunya buat nonton video ini. Oke, saya kali ini akan membahas keyboard mechanical baru saya, yaitu Mecha Air S dari Digital Alliance. Langsung saja kita masuk ke faktor kenapa saya beli keyboard ini. Yang pertama, keyboard ini wireless, dan sudah pakai 2.4 GHz atau dongle, jadi minim delay, walaupun ada Bluetooth-nya juga, jujur saya tidak pakai. Yang kedua, ini sudah hot swap 3 pin, dan switch brown. Walau terbatas untuk pemilihan switch-nya, tapi tidak peduli juga, karena kalau saya tidak akan ganti switch-nya. Dan tidak peduli dengan feel ketik. Asal bisa diimprove, dan suaranya tidak berlebihan saja, sudah cukup menurut saya. Yang ketiga, warnanya sudah dual tone, jadi bisa menyesuaikan tema tanpa harus beli keycaps baru. In case saya punya keyboard Digital Alliance TKL, dengan keycaps warna hitam, jadi bisa masuk ke tema yang saya inginkan. Yang keempat, memakai baterai A3, jujur saya lebih prefer pakai baterai copot gini, karena bakal lebih awet. Kalau baterai tanam dan sudah berumur, maka kita harus bongkar dan solder menyolder. Agak ribet menurut saya, maka dari itu saya siapkan 2 pasang baterai A3 yang rechargeable, lowbat langsung ganti dan langsung cas. Dan meja saya tetap bisa clean, tanpa harus colok kabel. Yang kelima, murah. Mungkin termurah di pasaran, kalau ada yang lebih murah atau lebih worth, tolong komen guys. Oke, sekarang kita masuk ke apa saja mod yang telah saya lakukan di keyboard ini. Yang pertama, Tempest Mode. Saya menggunakan double tape foam sebanyak 1 lapis. Kenapa pakai ini? Biar lebih tebal. Kalau pakai masking tape, jatuhnya harus 2-3 layer. Kalau pakai foam, 1 layer sudah cukup. Yang kedua, bagian paling dasar keyboard, saya kasih beberapa potongan dashmat atau mousepad. In case saya punya dashmat yang uzur dan pengen ganti, maka dari itu saya perdayakan. Yang ketiga, plate foam. Bagian tengah antara PCB dengan plate besinya, saya pakai juga dari dashmat bekas tadi. Yang keempat, loop sudah pasti. Loop di setiap switch dan stabilizer, di stepnya juga saya whole mode pakai Hansaplast. Untuk loopnya bebas kalian suka pakai apa, karena memang preferensi masing-masing. Yang kelima, keycaps. Saat beli keyboard saya pilih yang blue and white, jadi bagian pinggirnya dapat yang warna putih. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya mix pakai keycaps bekas bawaan Digital Alliance TKL, kebetulan warna hitam jadi bisa masuk ke tema saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sound profilnya dengan kondisi keyboard sudah di mod. Oke, sekarang kita masuk ke bagian review setelah saya mod. Yang pertama, keyboard ini ada problem di sistem wireless nih. Walau saya tidak merasakan delay yang terlalu parah karena pakai dongle, tapi kadang-kadang ketika kita mengetik, ada spam input, jadi contohnya, kita menekan tombol A1 kali, tapi ke input 4-5 kali dalam waktu cepat. Jadi seperti kita hold tombolnya. Tapi ini kadang-kadang saja, tapi cukup mengganggu sebenarnya. Tidak tahu JG ini karena laptop saya, atau ada trouble sinyal, karena saya juga pakai mouse wireless dongle. Yang kedua, layout keyboardnya masih cocok. Saya dulunya pengguna TKL, jadi tidak bisa lepas dari arrow button, tapi untuk bagian tilde button, yang awalnya di antara escape button dan 1 button, jadi pindah ke pojok kanan. Ini yang saya kangen, karena biasanya tilde button saya pakai banget buat gaming. Yang ketiga, ganti-ganti baterai. Ini termasuk preferensi, dan menurut saya plus minus. Dengan full tanpa kabel, meja kita bisa tetap clean. Tapi juga ribet kalau di tengah-tengah game baterainya habis. Yang keempat, sound profilnya cukup puas menurut saya. Dengan budget mode minim bisa dapat sound profil seperti ini. Tapi di bagian stub saya rasa masih kurang, sepertinya memang saya yang noob. Yang kelima, tampilan dan temanya masuk dengan yang saya inginkan. Minimalis tapi tetap enak dipandang. Kalau boleh jujur, pengen ganti ke keycaps yang XDA profil, dan yang lebih jelas legendnya, tapi tetap masuk ke tema hitam putihnya. Yang keenam, cocok buat pemula seperti saya. Jujur saya melakukan mod pada keyboard baru pertama kali.
tapi cukup puas dengan hasilnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir. Kalau mau dukung saya bisa lewat komen, like, share, dan subscribe. Mau sawer juga boleh banget. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.